Yesus kasihi dan berkati. Siapkan Alkitab masing-masing, duduk yang tenang. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita berdoa, minta Tuhan menolong kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami anak-anak sekolah minggu sudah datang ada di rumah kami masing-masing untuk ikut ibadah sekolah minggu di pagi hari ini. Ya Tuhan Yesus, kami sudah menyanyi dan di saat ini kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan, kami akan menyaksikan video. Nah, sebelumnya Tuhan, Engkau berkati kami, siapkan kami anak-anak supaya kami anak-anak dapat mendengarkan cerita firman Tuhan dengan baik dan terus kami diberkati untuk memuji memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kami anak-anak. Berkati kami kakak pengasuh juga Tuhan supaya kami terus diberikan hikmat untuk melayani-Mu di dalam ibadah sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa memohon hikmat. Amin. Adik-adik sekalian yang di rumah, sebelum kita menonton video, mari adik-adik buka di Alkitab masing-masing yang terdapat di dalam kitab Lukas pasal 17. Adik-adik akan baca di ayat 11 sampai dengan ayat 19. Lukas pasal 17, adik-adik akan baca ayat 11 sampai dengan ayat 19. Di rumah, mari kita saksikan bersama video yang satu ini. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah, selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah, adik-adik sekalian yang di rumah, tadi adik-adik telah menyaksikan video kita di pagi hari ini. Judul cerita kita di pagi hari ini adalah ke-10 orang kusta.
Tadi kalau adik-adik telah menyaksikan video cerita tentang ke-10 orang kusta dengan baik, pasti adik-adik sudah mengerti sedikit. Kalau adik-adik tekun mengikutinya sampai selesai, adik-adik mengerti dan adik-adik sangat senang. Sekarang kakak pengasuh mau jelaskan sedikit tentang ke-10 orang kusta. Nah, tadi kita menyaksikan di video bahwa Tuhan Yesus dan murid-murid pergi ke Yerusalem. Dalam perjalanan ke Yerusalem menyusuri Galilea dan Samaria, ada di suatu desa. Di situ ada 10 orang kusta. 10 orang kusta. 10 orang kusta ini mereka sangat dikucilkan sama orang-orang pada saat itu, sama keluarga mereka, karena mereka sakit. Tubuhnya ini dipenuhi dengan luka-luka, sehingga luka-luka itu yang membuat mereka jauh dari keluarga, jauh dari orang-orang yang mereka kasihi. Mereka diasingkan, mereka tinggal sendiri karena penyakit mereka. Penyakit kusta itu memang susah untuk disembuhkan pada saat itu. Dan kalau kita ingat atau kita bayangkan bahwa penyakit kusta itu seluruh tubuh ini penuh dengan luka-luka. Itu namanya penyakit kusta. Nah, ketika 10 orang itu bertemu dengan Tuhan Yesus di suatu desa, mereka berdiri agak jauh. 10 orang kusta itu berdiri agak jauh karena tidak bisa mendekat. Namanya penyakit kusta itu kita tidak bisa mendekat satu dengan yang lain. Karena mereka sangat sedih, sehingga mereka sendiri. Tapi ketika mereka lihat 10 orang kusta itu melihat Tuhan Yesus, langsung mereka berteriak. 10 orang kusta itu berteriak sama Tuhan Yesus. Mereka katakan begini, Tuhan Yesus, Guru, kasihanilah kami. Tuhan Yesus memandang mereka, ketika itu juga Tuhan Yesus memandang mereka. Tuhan Yesus sayang kepada mereka, Tuhan Yesus mengasihi mereka, 10 orang kusta itu. Sehingga Tuhan Yesus mau menolong mereka. Tuhan Yesus menolong mereka, menyembuhkan mereka. Nah, kata-kata Tuhan Yesus yang mau menyembuhkan mereka itu, Tuhan Yesus bilang sama 10 orang kusta itu, pergilah ke imam, periksalah diri kalian yang 10 orang kusta itu, apakah kalian sudah sembuh atau belum. Nah, begitu mereka 10 orang kusta itu mendengar kata-kata Tuhan Yesus, langsung mereka senang. Dan yang satu bilang begini, ayo kita pergi cepat-cepat, kita berlari cepat-cepat ke imam supaya imam periksa kita apakah kita sudah sembuh atau belum. Nah, seketika itu juga mereka, seperti yang tadi kita lihat di video, begitu mereka dengar kata-kata Tuhan Yesus, langsung mereka cepat-cepat lari. Mereka berlari-lari, mereka cepat-cepat pergi ke imam. Nah, dalam perjalanan mereka ke imam, mereka menjadi tahir, artinya mereka bersih, tubuh mereka bersih, mereka sudah sembuh. Tuhan sudah menyembuhkan mereka. Dalam proses di perjalanan itu mereka ke rumah imam, itu mereka sudah sembuh dalam perjalanan. Mereka percaya, mereka bilang, kita percaya Tuhan Yesus pasti menyembuhkan kita. Nah, di dalam perjalanan ada satu orang itu, dia tiba-tiba ingat bahwa dia sudah sembuh. Dia sudah sembuh itu, dia kembali mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Tanpa pertolongan Tuhan, dia bilang dalam hati, tanpa pertolongan Tuhan pasti saya tidak sembuh. Maka saya sekarang sembuh, saya harus kembali berterima kasih, mengucap syukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada Tuhan. Dia kembali, dia tersungkur di kaki Tuhan, dia mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Dia bilang terima kasih kepada Tuhan Yesus karena pertolongan Tuhan Yesus sehingga dia dapat sembuh. Terus Tuhan Yesus tanya, yang ke-9 itu di mana? Ya, ke-9 itu mereka tidak kembali.
Kenapa mereka tidak kembali? Menurut kakak pengasuh, karena mereka tidak kembali itu karena mereka terlalu senang. Mereka juga senang sampai sudah sembuh, mereka lupa. Mereka lupa untuk kembali mengucap syukur dan berterima kasih. Padahal kalau mereka ingat bahwa Tuhan yang menyembuhkan ke-10 sehingga yang 9 itu, kalau ingat bahwa Tuhan yang menyembuhkan, mereka juga pasti kembali mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Namun mereka terlalu senangnya, saking senangnya mereka tidak kembali mengucap syukur dan berterima kasih. Tetapi Tuhan tidak marah mereka. Tuhan senang. Lebih senang lagi kepada yang satu orang ini, yaitu orang Samaria. Tuhan lebih senang kepadanya karena dia kembali mengucap syukur dan kembali berterima kasih kepada Tuhan karena pertolongannya. Sehingga Tuhan menyuruh yang satu yang kembali berterima kasih itu, Tuhan memegang dia. Tuhan bilang, bangunlah, berdiri dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ya adik-adik, kisah cerita 10 orang kusta di pagi hari ini, kita juga sebagai anak-anak sekolah minggu yang percaya kepada Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan terus menolong kita di dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Entah itu dalam senang, atau susah, atau sehat, atau sakit pun sekalipun, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan terus menolong kita. Tuhan terus mengasihi kita di dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Bahkan semua yang Tuhan kasihi, semua juga yang kita kasihi, Tuhan terus mengasihi kita. Nah, kakak pengasuh mau tanya kepada adik-adik, Tuhan Yesus mengasihi kita, dan bagaimana juga dengan kita? Apakah kita mengasihi Tuhan Yesus lewat kehidupan kita? Kalau kita mengasihi Tuhan Yesus, berarti kita juga harus mengucap syukur kepada Tuhan. Mengucap syukur kepada Tuhan, rajin beribadah, berdoa, dan juga kita mengucap syukur dan berterima kasih kepada orang tua. Sebab orang tua melindungi kita, menjaga kita, mendidik kita, memberi kita makan, memberi kita pakaian, tempat kita tinggal. Orang tua terus menjaga kita dan terus mengasihi kita. Sehingga kita terus ada di dalam pertolongan Tuhan, kita terus ada dalam berkat Tuhan setiap hari. Jadi sebagai anak sekolah minggu, kita terus dekatkan diri kepada Tuhan supaya Tuhan terus menolong kita dan memberkati kita sekalian. Nah, adik-adik, cerita firman Tuhan tentang ke-10 orang kusta di pagi hari ini, biarlah Tuhan Yesus memberkati kita, memberkati adik-adik dan kita semua. Amin. Ayat hafalan kita di hari ini terdapat di dalam kitab Mazmur pasal 3. Adik-adik yang di rumah buka kitab Mazmur pasal 3 ayat 9. Mazmur pasal 3 ayat 9. Ayo kita baca sama-sama. Mazmur pasal 3 ayat 9a. Kakak pengasuh hitung ya. 1, 2, 3. Dari Tuhan datang pertolongan. Amin. Makasih adik-adik. Nah adik-adik, itulah cerita kita di hari ini tentang tema kita Tuhan menolong. Tuhan sudah menolong, menyembuhkan 10 orang kusta, tetapi hanya satu yang datang dan bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena dia telah sembuh. Nah, kita akan menyanyikan lagu tentang bersyukur kepada Tuhan. Kita harus bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah menjaga kita seminggu lamanya, dan hari ini kita memuji Tuhan bersama-sama dengan menyanyikan lagu bersyukur kepada Tuhan sambil kita memberikan persembahan kita, dan persembahan itu akan dibawa oleh orang tua adik-adik ke gereja ya. Yuk kita sama-sama nyanyikan lagu bersyukur kepada Tuhan.
Nah, untuk doa syukur dan doa syafaat akan dipimpin oleh Ibu Mofu. Ibu Mofu, yuk kita berdoa. Ya, adik-adik semua sikap berdoa, mari kita berdoa. Doa mulai. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami di pagi hari ini, anak-anak sekolah minggu, sudah beribadah kepadamu dalam persekutuan anak-anak sekolah minggu yang Tuhan Yesus berkati dan kasihi. Sehingga dari awal, pertengahan, sampai hingga mau selesainya berjalan dengan baik. Ya Tuhan, cerita firman Tuhan yang anak-anak telah dengar di pagi hari ini, biarlah firman Tuhan tertanam di dalam hati anak-anak, berakar, bertumbuh, berbuah lebat demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing. Berkati papa mama mereka, berkati sanak saudara mereka ya Tuhan yang ada bersama-sama dengan mereka. Juga berkati kami semua, kakak-kakak pengasuh ya Tuhan, di dalam kehidupan kami, dalam pelayanan kami, di dalam tugas kami ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan yang lain Tuhan. Biarlah pertolongan Tuhan terus sempurna di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan Yesus terus ada bersama dengan kami tiap-tiap hari. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Ampuni salah dan dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur kepadamu Bapa di dalam kerajaan surga. Mari semua yang percaya katakan amin. Mari adik-adik sama-sama kita nyanyikan lagu Bapak terima kasih untuk menutup ibadah kita hari ini. Sambil lipat tangan tutup mata ya adik-adik. Ibadah kita telah selesai. Terima kasih karena adik-adik sudah sama-sama dari jam 8 tadi dengan kakak Dian dan kakak Bay dan Ibu Mofu. Kita akan berpisah di hari ini dan kita akan ketemu lagi minggu depan di jam yang sama ya adik-adik. Jangan lupa persiapkan diri adik-adik untuk memasuki hari sekolah yang baru. Nah adik-adik, untuk menutup ibadah ini kita sama-sama menyanyikan lagu apa ya Kak Bay? Kita akan menyanyikan lagu I Love You Jesus. Down, down.
Ada ini. Jangan lupa ya untuk di-follow. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Yesus memberkati. Shalom.